Teman-teman, Daniel Dubov sepertinya titisan dari legendaris dunia kita, Paul Murphy. Langkah taktikal brutal yang diperlihatkan di papan. Coba kita bandingkan teman-teman, pertandingan spektakuler Paul Murphy dan pertandingan spektakuler Daniel Dubov. Siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Oh ya teman-teman, sedikit info. Pertandingan Paul Murphy ini terjadi pada tahun 1858. Selamat menyaksikan. Paul Murphy versus Paul Journoud. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak video berikut ini. Paul Murphy memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Paul Journoud membalas pion C5. Putih pion D4 mengajak pertukaran, hitam menyambutnya. Setelah terjadi, pion pukul pion, pembukaan Mora Gambit terlihat di papan. Paul Murphy aktif kuda ke F3 dan Paul Journoud pion E5. Seolah-olah memberikan pion tersebut kepada kuda. Tapi jangan salah teman-teman, bila itu terjadi, kondisi seperti ini adalah jebakan skak oleh menteri dan kuda akan didapatkan. Hal sederhana sangat fatal untuk kedepannya. Melihat hal ini, Paul Murphy mengaktifkan gajah ke C4. Balasan dari hitam, gajah ke E7. Mungkin persiapan untuk rokade sayap raja. Pion C3 dimainkan. Bila hitam langsung memukulnya dengan pion, maka menteri putih akan menempatkan diri ke D5 dan ancaman skakmat memukul pion F7. Bisa dilindungi oleh kuda, tetapi langsung dihantam oleh gajah. Apabila dengan kondisi seperti ini, sudah jelas teman-teman. Walaupun rokade sayap raja diperlihatkan, putih bisa menarik kembali gajahnya, dan apabila pion dipukul kembali, gajah menyambutnya. Kondisi seperti ini teman-teman, putih sangatlah unggul untuk langkah berikutnya. Tetapi Paul Journoud melihat hal itu. Dia tidak memukul pion ada di C3, tetapi memainkan pion D6. Balasan dari Paul Murphy, aktif menteri ke B3, ada ancaman kepada pion F7. Apa yang bisa dilakukan teman-teman? Apabila pion F6 dimainkan oleh hitam, jelas gajah pukul kuda. Satu perwira unggul untuk putih. Dan mungkin ada dari teman-teman yang berpikir, tutup dengan gajah penempatan ke E6 agar ancaman terbendung, tetapi langsung saja dipukul oleh putih gajah tersebut. Jika dibalas dengan pion, maka putih bisa pukul pion yang ada di D4 dengan pion, dibalas dengan pion. Kali ini giliran kuda mengeksekusi pion yang ada di D4. Kondisi seperti ini teman-teman, walaupun terlihat terancam, kuda bisa ditempatkan ke E6. Jika dilanjutkan dengan posisi seperti ini teman-teman, jelas tempo skak dan raja tidak memiliki lagi hak untuk rokade. Dilanjutkan, putih sangat unggul karena kelebihan pion 1. Masih dalam langkah perandaian dengan posisi seperti ini, berusaha diselamatkan oleh kuda. Jelas, gajah langsung memukul kuda. Apabila pion memukul gajah, gajah akan memukul pion tempo skak, raja naik ke D7. Tetap teman-teman, putih unggul satu pion dan menang posisi. Jika dilanjutkan, sangat besar kemungkinan untuk putih dapat memenangkan pertandingan. Hal ini sudah sangat jelas dibaca oleh Paul Journoud, maka dia tidak melakukan ketiga hal tersebut. Di sini dia memainkan memukul pion yang ada di C3, langsung dibalas oleh Paul Murphy memukul pion tempo skak dan raja bergeser ke F8. Langkah berikutnya, kuda pukul pion. Balasan dari hitam, aktif kuda ke C6. Balasan dari putih dengan kondisi seperti ini, tetap memukul kuda dengan gajah dan dipukul oleh benteng. Pertandingan berlanjut, putih rokade sayap raja. Hitam memindahkan ataupun menggeser menterinya ke E8 bertujuan ke G6. Tetapi ada langkah kuda ke G5 mengancam pion yang ada di H7.
kuda tersebut dieksekusi oleh gajah, gajah disambut oleh gajah, dan hitam mengaktifkan ataupun mengancam posisi menteri. Di sini ditutup oleh kuda. Langkah berikutnya dari pertandingan ini teman-teman, pion usir gajah. Tetapi Paul Morphy langsung memberikan perlindungan, pion F4. Jika pion berambisi memukul gajah tersebut, ini sangat fatal teman-teman. Karena apa? Putih pukul pion tempo skak dan raja di sini harus ditutup oleh gajah. Jelas teman-teman, pion naik ke G6 mengancam gajah. Jika dilanjutkan teman-teman, 100% putih akan menang. Maka dari itu, Paul Jornot tidak terburu-buru mengambil langkah. Di sini penempatan menteri ke D7 memberikan ruang kepada rajanya untuk ke E8. Tetapi setelah pion pukul pion tempo skak, raja bergeser ke E8, Paul Morphy menciptakan serangan yang sangat taktikal. Kuda ke C7, tempo mengancam raja dan harus dipukul oleh menteri. Giliran menteri tempo skak pukul pion, apa yang bisa diperbuat teman-teman? Ditutup dengan kuda. Teman-teman, ada pion memukul pion, mengancam menteri. Di sini, Paul Jornot menyerah. Jika dilanjutkan, menteri bisa ke D7, tetapi ada menteri putih tempo skak dan raja bergeser ke D8. Balasan dari putih tempo skak memukul kuda. Jelas teman-teman, raja bergeser ke C8. Lagi-lagi memukul benteng tempo skak. Mau kemana raja berlari teman-teman? Pelajaran penting langkah taktikal yang sangat brutal, spektakuler, fantastis yang dilakukan oleh Paul Morphy. Maka dari itu teman-teman, mungkin ada kalian berpikir menteri ditempatkan ke B6 tempo skak, raja bisa saja langsung bergeser ke A1. Dan hitam mungkin menempatkan menteri ke D8. Ada benteng teman-teman, mengancam posisi kuda. Apa yang bisa dilakukan? Raja hitam pasti tewas. Selesai. Kita masuk ke pertandingan zaman sekarang. Daniel Dubois versus Simon Williams. Daniel Dubois terlihat seperti permainan Paul Morphy. Kita bandingkan teman-teman. Di sini Simon Williams menjadi lawannya, memegang buah putih, memulai dengan pion E4. Balasan Daniel Dubois, pion C5. Teman-teman bisa ditulis di kolom komentar pembukaan apa ini. Kita sama-sama belajar. Bagi siapa yang tepat, saya akan sematkan komentarnya. Setelah pertandingan 2 langkah ke depan, putih aktifkan pion ke D4, terjadi pertukaran pion. Langsung disambut oleh kuda. Daniel Dubois dengan kondisi seperti ini, kuda aktif ke F6 mengancam pion. Putih memberikan perlindungan. Kuda ditempatkan ke C3. Hitam kuda ke C6 dan putih gajah mengepin posisi menteri. Pion E6 dimainkan. Teman-teman, kita bisa dapat pelajaran penting dari langkah brilian Daniel Dubois setelah putih menteri ke D3, hitam gajah ke D7. Di sini rokade sayap menteri diperlihatkan di papan. Hitam pion A6 tak seolah memberikan ataupun menunjukkan pertahanan yang sangat kokoh. Ada pion F4 lalu hitam gajah ke E7, sudah jelas teman-teman. Tujuannya untuk rokade sayap raja. Ada kuda mengancam menteri, balasannya langsung dieksekusi teman-teman oleh gajah. Raja bergeser, menghindari shadowing dari benteng nantinya ke C8. Daniel Dubois menetapkan rokade sayap raja. Rokade berseberangan, akan terjadi serangan yang sangat brutal. Kita lihat. Putih, pion H4. Hitam dengan kondisi seperti ini, lancarkan serangan melalui pion yang ada di jalur B. Pion B5 dimainkan. Putih, gajah pukul kuda. Dibalas, gajah pukul gajah. Putih, manuver kuda ke E2 bertujuan bisa nantinya ke D4 dan mensupport menteri untuk mengancam pion yang ada di D6. Tetapi ada hitam langsung menteri ke A5. Kuda ditempatkan ke D4 mengancam posisi gajah. Daniel Dubois membackupnya dengan benteng ke C8. Dan Simon Williams langsung pion G4 terlihat sangat rapi. Pion E, F, G, dan H sudah berbaris di kolom 4. Langsung dieksekusi kuda dan gajah dieksekusi oleh menteri. Pion maju mengancam menteri. Di sini menteri mundur ke E3 teman-teman. Permainan berlanjut. Pion langsung pukul pion dan balasannya oleh menteri. Daniel Dubois. Penempatan gajah ke D7. Persiapan nantinya ke E6 mensupport menteri untuk mengancam pion yang ada di A2. Ucapan yang saya berikan teman-teman, harap simak dan
Terapkan saat bermain nanti jika mendapatkan posisi seperti ini. Ada ancaman kepada pion A2, mudah saja pion A3 dimainkan. Lalu pion B4 mengajak pertukaran. Balasan dari Simon Williams. Langsung pion H6. Sama-sama menyerang teman-teman. Luar biasa, siapa yang lebih cepat mematikan raja lawan? Dengan kondisi seperti ini, Simon Williams menetapkan langkah dan ini kesalahan fatal. Pion pukul pion mengancam benteng dan diabaikan oleh Daniil Dubov. Karena apa? Dia mempunyai langkah taktikal yang brutal untuk mematikan Raja Putih. Dimulai dengan, kalian bisa pause videonya. Yaps, gajah ke A2, skak. Ada beberapa langkah alternatif Raja, bisa ke C1. Balasan dari hitam tentunya dengan posisi seperti ini teman-teman. Pion pukul pion, tempo skak. Raja pukul pion. Kembali teman-teman, benteng ke B8, tempo skak. Ditutup oleh gajah, pukul saja teman-teman. Tempo skak dan raja ke C1. Berikutnya benteng skak mat. Kita bahas lagi pelarian alternatif yang kedua oleh Raja Putih, kondisi skak gajah. Bisa ke A1. Di sini langsung pion pukul pion, tempo skak teman-teman. Raja pukul pion. Tempo skak kembali oleh benteng. Ditutup, dipukul. Dan seperti yang tadi teman-teman. Apa yang bisa dilakukan oleh raja hanyalah ke A1 skak mat. Karena raja harus pukul gajah dengan kondisi seperti ini, matinya terjepit. Maka dari itu, dua langkah tersebut dilihat jelas oleh Simon Williams. Dia mengambil langkah untuk memukul gajah. Daniil Dubov, pion pukul pion, open skak oleh menteri. Raja ada 3 pilihan. Kita bahas satu persatu. Langkah kemungkinan Raja Putih. Yang pertama, ke B1, langsung skak mat. Yang kedua, Raja bisa menempatkan diri ke B3 teman-teman. Apa langkah hitam? Yaps teman-teman, Daniil Dubov langsung benteng ke C3, skak, raja pukul pion, skak oleh menteri, raja mundur ke B1, dan benteng ke B8. Ditutup, dipukul, selesai. Langkah ketiga inilah yang diambil oleh Simon Williams teman-teman, dengan posisi skak menteri. Raja langsung memukul pion. Tetapi Daniil Dubov langsung tempo skak oleh menteri ke C3. Tidak banyak pilihan teman-teman. Raja ke C1. Mungkin nanti ada 2 pilihan, tetapi di sini langsung skak mat oleh menteri, pukul pion. Langkah yang kedua dengan kondisi seperti ini, raja bisa ke B1. Perhatikan teman-teman, ini sangat mudah bagi hitam untuk mengeksekusi Raja Putih. Tempo skak memukul pion, raja bergeser ke A1. Berikutnya menteri memukul benteng, tempo skak, raja harus naik ke A2. Giliran benteng untuk memberikan ancaman kepada raja dan harus ke A3. Giliran menteri, tempo skak, dan raja ke B4. Menteri ke B1, raja ke A4, selesai kembali oleh benteng ke A2. Luar biasa teman-teman. Daniil Dubov memberikan perlawanan ataupun langkah taktikal yang sangat brutal. Ada mungkin berpikir, raja ke A2 dengan kondisi seperti ini. Tetap, menteri pukul pion, tempo skak, raja mundur ke A1. Kali ini, pukul benteng dengan menteri, tempo skak, kembali raja harus naik ke A2 teman-teman. Apa yang bisa diperbuat oleh Putih hanyalah bisa menjalankan satu-satu langkah untuk menyelamatkan rajanya. Tetapi percuma, setelah menteri ke B1 tempo skak, raja ke A4 ditutup oleh benteng ke A2. Mati, mengenaskan. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Paul Morphy versi zaman dahulu, Daniil Dubov versi zaman sekarang. Ucapan terima kasih dari kalian. Cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.